Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Berikutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Amaliyah Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mustaqim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Furqan dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri, dan insya Allah pada pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi-pagi hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia untuk menjalankan dakwahnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kami sampaikan bahwa kami dari Panitia Amaliyah Ramadan yang telah diberikan kepercayaan oleh Badan Pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan untuk penyelenggaraan kegiatan Amaliyah Ramadan di Masjid Al-Furqan. Tentunya kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir khusus kepada para pembina, para pengurus yayasan, dan sekaligus kepada para jamaah Masjid Al-Furqan yang telah memberikan support dan dukungannya untuk kegiatan Amaliyah Ramadan di masjid ini. Baiklah, akan kami sampaikan beberapa hal yang telah kita laksanakan di Masjid Al-Furqan ini. Pertama, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian mulai dari tarawih setiap malam, kemudian juga alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian juga kita menyelenggarakan buka puasa bersama dan buka puasa gratis setiap hari untuk 100 orang di masjid ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan juga kami menyelenggarakan kegiatan tadarus malam serta melaksanakan kegiatan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya ada yang tidak kalah penting bahwa kami dari Panitia Amaliyah Ramadan menyelenggarakan kegiatan zakat fitrah dan zakat mal serta zakat infak dan sedekah yang bekerja sama dengan Basnas atau Badan Zakat Nasional. Untuk itu perlu juga kami sampaikan bahwa penerimaan dan pengeluaran yang telah kami dapatkan dari kegiatan Amaliyah Ramadan di kegiatan Amaliyah Ramadan tahun 1445 Hijriah pada tahun ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kegiatan zakat, alhamdulillah kita telah menerima zakat beras sebanyak 363 liter, 363,3 liter, dan uang sebanyak 42.320.000 rupiah. Untuk zakat mal, alhamdulillah
kita menerima 82.208.000 rupiah. Kemudian zakat infak dan sedekah sebanyak 10.411.500 rupiah, serta fidyah sebanyak 1.090.000 rupiah. Kemudian juga kami tidak sebutkan adanya dukungan dari para jamaah berupa untuk kegiatan amaliyah Ramadan yang sudah kami terima untuk pelaksanaan, baik mulai kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan di masjid ini. Semua total berjumlah 255.410.500 rupiah. Itu adalah penerimaan amaliyah Ramadan dan zakat yang telah kami terima di masjid ini. Kemudian kami menyalurkan atau memberikan kepada para jamaah berupa kegiatan-kegiatan yang kami sajikan di masjid ini, itu pengeluaran sebanyak 194.315.200 rupiah. Insya Allah ada saldo sebesar 61.095.300 rupiah. Sekali lagi kami atas nama panitia amaliyah Ramadan Masjid Al-Furqan mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah, baik donatur tetap maupun donatur yang telah singgah di masjid ini untuk memberikan dukungan serta support kepada kami selaku pelaksana kegiatan amaliyah Ramadan di masjid ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah telah kita laksanakan kegiatan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekali lagi atas nama panitia Ramadan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan, dukungan para pembina, serta tidak lupa yaitu dukungan daripada Prisma Pemuda dan Remaja Masjid Al-Furqan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kegiatan di masjid ini. Ini adalah tulang punggung daripada Masjid Al-Furqan, remaja dan pemuda di masjid ini. Sekali lagi kami harapkan dukungan dan support kepada para jamaah untuk memberikan sumbangsih untuk kegiatan yang akan dilaksanakan ba'da Syawal di masjid ini. Akhirnya dari kami sekali lagi mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan amaliyah Ramadan banyak kekurangan di sana sini. Dan sekali lagi juga belum kami sebutkan bahwa support yang paling banyak juga dari ibu-ibu atau taklim ibu-ibu yang telah memberikan support kepada kami. Mohon maaf untuk penyebutannya kami lupakan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ba'da salat Idul Fitri kami mengajak kepada pengurus dan jamaah untuk bersilaturahmi, beramah tamah, dan insya Allah juga kalau memang memungkinkan bisa bersantap pagi di sekretariat Masjid Al-Furqan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi dan panitia amaliyah Ramadan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yang karim minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Akhirnya dari kami fastabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah, berikutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Furqan, yaitu Bapak Haji Amrius SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan
untuk hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri. Begitu banyak rahmat dan nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami dari Yayasan Masjid Al-Furqan sedikit menyampaikan beberapa hal yang sedang dan akan dilakukan di dalam program kerja 2024-2029. Untuk itu kami sapa dulu yang kami hormati Ketua Badan Pembina beserta anggota. Yang kedua, Ketua Badan Pengawas Pak Hendro dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah Bapak Ketua RW 14 Bapak Hasan Basri, Kelurahan Pekayon Jaya. Ketua RW 15 Bapak Dedi, RW 15 Kelurahan Jakarta Setia. Bapak Ustadz Haji Zaid Rohani MPD yang alhamdulillah pagi ini sudah hadir. Wabil khusus kepada seluruh jamaah, para donatur, pada ustadz dan ustazah yang pada hari ini sudah hadir di Masjid Al-Furqan. Insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini. Pertama adalah kegiatan Amalia Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Mustaqim selaku penanggung jawab kegiatan Amalia Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oleh sebab itu, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah, donatur, seluruh kepala bidang, kepala seksi, anggota, imam, marbot, dan seluruh yang terlibat dalam proses kegiatan Amalia Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan Amalia Ramadan ini bisa lebih baik lagi. Berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa pada tanggal 26 Februari kemarin, sesuai dengan nomor surat 008 Basnas _2 Romawi 2024 sudah mengizinkan atau sudah mengeluarkan surat keputusan untuk Yayasan Masjid Al-Furqan untuk melaksanakan kegiatan unit pengumpul zakat atau yang kita sebut dengan UPZ. Ada beberapa hal terkait dengan UPZ ini. Pertama adalah dengan adanya legitimasi atau SK dari UPZ ini yang bahwa secara syariah dan secara legitimasi Al-Furqan sudah diperbolehkan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran ZIS secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait juga dengan AMIL yang selama ini kita perbincangkan. Dengan adanya SK ini, keberadaan AMIL itu sudah diakui secara undang-undang dan pun secara syariah. Yang ketiga adalah UPZ yang ada di Al-Furqan, bagian dari UPZ atau unit yang ada di musola dan masjid ini memiliki kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan UPZ yang ada di perkantoran. Khusus untuk musola dan masjid ini kita diberikan hak penuh untuk melakukan pengelolaan, penerimaan, dan pendistribusian di lingkungan Masjid Al-Furqan sendiri. Bedanya kegiatan-kegiatan UPZ sebelumnya atau amil zakat Baitul Mal yang telah kita lakukan beberapa tahun yang lalu adalah bahwa cakupan daripada pengumpulan zakat itu hanya terbatas pada lingkungan masjid sendiri. Dengan adanya SK Basnas 008 ini,
bahwa kegiatan UPZ Masjid Al-Furqan ini di bawah kepimpinan Pak Sarul Sugito ini akan dapat diperluas cakupannya, yaitu melalui seluruh kota Bekasi. Diharapkan dengan UPZ ini nanti akan menjadi trigger kita untuk membackup atau untuk menyokong program-program yang akan kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Begitu banyak jamaah warga kita di masjid sekitar Masjid Al-Furqan ini yang ingin menyalurkan zakat malnya yang tersebar di beberapa tempat. Kami harapkan dan kami himbau pada hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, untuk dapat menitipkan melalui UPZ Masjid Al-Furqan. Dengan demikian, secara kualitas dan kuantitas zakat ini kita harapkan akan mendapatkan tempat di hati seluruh jamaah dan dapat menunjang program yang akan kita lakukan ke depan. Berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan jenazah. Alhamdulillah kita sudah sampaikan ke seluruh warga dan jamaah. Pada hari ini juga kami sampaikan bahwa pelaksanaan jenazah gratis ini bahagian dari jamaah untuk jamaah. Jamaah memberikan infak sedekahnya ke Al-Furqan, kemudian Al-Furqan juga memberikan pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan jenazah gratis ini yang berlaku untuk duafa dan jamaah. Jadi Bapak Ibu, persyaratannya cukup simpel dan sederhana, cukup menjadi jamaah Masjid Al-Furqan secara rutin, ikutin taklim-taklim yang sudah kita programkan, dan terakhir bila mana Bapak Ibu mempunyai kelebihan rezeki, untuk mohon disalurkan melalui UPZ yang kami sebutkan di atas tadi. Berikutnya adalah subsidi beras, ATM beras. Kita akan tetap lanjutkan, namun kita ingin ada pemerataan di seluruh jamaah, baik di RW 14 maupun RW 15, yang merupakan penyokong dari kegiatan Al-Furqan ini. Tentunya kami akan melakukan validasi data sehingga ketepatan dari program ini betul-betul bisa akurat, baik secara waktu maupun secara penyebarannya. Dan ini sedang kita koordinasikan dengan bekerjasama dengan Pak RW 14 dan juga dengan RW 15. Berikutnya adalah kegiatan pemberdayaan dan kompetensi remaja. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Mustaqim. Kita berharap ke depan yang akan menjadi tulang punggung, yang akan menjadi kader kita adalah remaja masjid. Maka pada kegiatan Amalia Ramadan kemarin kita mengedepankan bagaimana remaja masjid ke depan ini suatu saat pada 5 tahun ke depan ini sudah bisa menggantikan posisi-posisi yang strategis di Yayasan Masjid Al-Furqan ini. Maka oleh sebab itu setelah lebaran ini kita akan menyusun program peningkatan kompetensi dan keahlian daripada remaja masjid ini, baik dari segi keagamaan maupun dari segi yang bersifat umum. Untuk itu mohon dukungan dan doanya dari seluruh jamaah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dilihat dari segi fisik masjid kita sekarang ini sudah hampir dikatakan semuanya lengkap. Terakhir berdirinya menara kita yang cukup megah. Namun kami melihat masih ada beberapa sisi yang perlu kita improve, kita sempurnakan. Pertama terkait tempat wudhu ibu-ibu, di samping luasnya juga sangat terbatas dan juga suasananya juga tidak nyaman. Yang kedua adalah toilet dari bapak-bapak yang kita lihat juga perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Maka oleh sebab itu kami sudah melakukan desain dan menyusun RAB-nya, dan kami sudah mengajukan ke badan pembina dan sudah diketahui oleh pengawas, dan kita sudah mendapatkan approval 2 minggu yang lalu. Maka pada kesempatan ini kepada seluruh jamaah kami sampaikan bahwa lebih kurang RAB untuk tempat wudhu ibu-ibu itu sekitar 180 jutaan. Kemudian RAB untuk toilet dan perbaikan renovasi tempat bapak-bapak itu sekitar 160-an. Jadi lebih kurang kita membutuhkan
anggaran sekitar 360 atau 370 juta. Kami yakin ini bisa kita laksanakan, mengingat kita punya beberapa pengalaman terkait dengan pembangunan masjid kita ini, baik dalam pembangunan yang menara, kemudian juga waktu kita mengumpulkan anggaran kanopi, karpet dan sebagainya. Kami yakin dan percaya ini support dari jamaah dan donatur sangat kami harapkan. Dan di samping itu kami juga akan melakukan penggalangan dana atau permintaan dana atau berupa infak sedekah untuk memanfaatkan CSR yang bersifat syariah, terutama ke bank-bank yang sudah memiliki unit bisnis syariah. Jadi secara legal dan secara syariah bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan 10 menit. Kami harapkan dukungan dan doa restu serta saran dan masukan, kritikan bagaimana pelayanan kami selaku pengurus akan berupaya seoptimal mungkin di dalam memberikan pelayanan kepada seluruh jamaah dan warga di sekitar Masjid Al-Furqan. Terakhir, sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah dan donatur. Yang kedua, kepada seluruh kawan-kawan yang sudah terlibat secara full time dari mulai awal Ramadan sampai dengan pelaksanaan Idul Fitri ini, kepada seluruh kepala bidang, kepala seksi, para koordinator, terutama kepada Umahat Al-Furqan yang telah menyediakan konsumsi selama pelaksanaan dan juga mengumpulkan iftar dari RT 1 sampai RT 10 dan RW 15. Dengan dukungan dari semua tadi, akhirnya pelaksanaan kegiatan Amalia Ramadan kita berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terakhir, ucapan permohonan maaf kami kepada seluruh jamaah bila mana di dalam pelaksanaan kegiatan Amalia Ramadan dan kegiatan-kegiatan yang lain ada yang kurang dan ada yang kurang sempurna. Untuk itu kami mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul SFS yang telah menyampaikan sambutannya selaku dari Ketua Yayasan Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita pahami dan mudah-mudahan seluruh kerja keras para pengurus dan para pembina serta para umahat dan juga para pemuda Masjid Al-Furqan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, Masjid Al-Furqan yang senantiasa Allah muliakan. Terakhir, berikutnya marilah kita bersama-sama menunaikan salat Idul Fitri secara berjamaah yang akan dipimpin oleh imam kita yakni Ustaz Muhammad Hafi. Namun begitu Bapak bersama mendengarkan Bilal yang akan dipersanakan oleh Ustaz Haji Muhammad Supriyanto. Kepadanya dipersilakan. Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم وأوصيكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى يقول الله جل في علاه في القرآن الكريم بعد عياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di mana seluruh kaum muslimin di penjuru dunia senantiasa dan sedang membasahi lisan mereka untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah, bersyukur terhadap kenikmatan keimanan dan keislaman yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki jalannya, perintahnya hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadah siyamur Ramadan yang telah kita laksanakan, maka telah usai kita melaksanakan berbagai macam amalan-amalan ibadah pada bulan Ramadan. Namun yang tersisa adalah pertanyaan besar, apakah seluruh amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Apakah Allah ridha terhadap seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan? Apakah Allah menerima sujud kita, qiraatul Quran kita, sedekah zakat kita? Maka seluruhnya tidak ada jaminan 100% bahwa Allah menerima seluruh amalan-amalan kita. Oleh karenanya, pertajam permohonan kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah. Taqabbalallah, ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, sujud dan rukuk kami, dan seluruh amalan-amalan ibadah kami. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Berbicara tentang keimanan,
yang menjadi sumber dan kekuatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu poin besar terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa keimanan yang ada di dalam benak kita, hati kita, bukanlah sekedar kepercayaan semata. Keimanan yang ada di dalam hati kita melainkan harus kita ucapkan dengan lisan kita dan harus kita buktikan dengan amalan-amalan anggota tubuh kita. Maka ma'asyiral muslimin, jikalau sekiranya keimanan hanya sekedar kepercayaan saja, keimanan hanya sekedar keyakinan saja, maka kita tidak bisa membedakan mana orang-orang mukmin sejati dengan mana orang-orang munafik, mana mereka yang keimanannya jujur dan mana mereka yang keimanannya hanya sekedar omongan belaka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, setidaknya di dalam 50 ayat dalam Al-Quran, menyandingkan antara kalimat innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah tidak hanya menyebutkan tentang mereka yang hanya memiliki keimanan, melainkan Allah menyandingkan dengan amalan saleh. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka akan menjadi penghuni jannah, penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwasannya keterkaitan yang sangat erat antara keimanan dan amal saleh, menunjukkan bahwasannya, dan para ulama berdalil dengan ayat-ayat ini bahwasannya al-iman qaulun wa amalun yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwasannya karakter dan sifat keimanan adalah al-imanu qaulun wa amalun, sesungguhnya keimanan itu adalah perkataan hati, lisan, dan perbuatan anggota badan kita. Ini merupakan makna keimanan dan yang sesungguhnya, sehingga keimanan bukan sekedar kepercayaan semata, melainkan keimanan yang sesungguhnya harus kita buktikan baik dengan lisan kita maupun amalan anggota badan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita ingin memastikan dan melihat apakah keimanan yang ada di dalam jiwa kita, hati kita betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sekedar bermain-main saja, maka bisa kita lihat dalam amalan-amalan kita bagaimana pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermaksiat kepada Allah, mencuri, melakukan kezaliman dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, pada dasarnya mereka di dalam hati mereka terdapat kepercayaan kepada Allah. Tidak hilang kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasannya Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah zat yang maha mengetahui, melihat dan lain sebagainya. Namun keyakinan mereka melemah, sehingga anggota tubuh mereka melemah di dalam pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya di dalam hati melemah karena mereka tidak
tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita buktikan dan bisa kita lihat dengan sejauh mana pengagungan kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bisa mengagungkan perintah-perintah Allah, kita yakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuat, Allah adalah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menentukan hukum dalam kehidupan manusia. Maka sebagai bentuk tanda keimanan kita di dalam hati kita adalah pengagungan terhadap syariat Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi setiap larangan-larangannya. Ini adalah bukti daripada keimanan yang ada di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan begitu pula di antara bentuk ataupun tanda keimanan yang ada di dalam hati kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Sesungguhnya perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya, sebagaimana sebuah bangunan yang mana antara satu bagian akan menguatkan bagian yang lainnya. Pondasi akan menguatkan bangunan, pondasi akan menguatkan atap, dan seluruhnya atap akan menaungi bangunan yang ada. Antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Itu adalah perumpamaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya yang menjelaskan bagaimana perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Rasulullah menyebutkan perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya di dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka, seumpama satu tubuh idza ishtaka minhu 'udhun, apabila salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka anggota tubuhnya yang lainnya akan merasakan sakit yang sama. Anggota tubuh yang lainnya akan berupaya untuk mengobati bagian tubuh yang terasa sakit. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ini adalah gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti keimanan yang ada di dalam hati kita, bahwasannya ketika kita betul-betul mengaku sebagai seorang muslim yang sejati, maka bisa kita lihat tanda tersebut sejauh mana kecintaan kita terhadap saudara kita muslim yang lainnya, sejauh mana pertolongan kita terhadap saudara muslim kita yang lainnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, persaudaraan di atas keimanan menembus batasan-batasan bangsa, negara, ras, kulit, bahasa dan lain sebagainya. Bahkan ikatan keimanan akan menembus batasan kematian. Bukankah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita di yaumil akhir nanti berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mendoakan saudara kita yang muslim setelah sepeninggalnya? Ini menunjukkan bahwasannya ikatan keimanan menembus segala bentuk batas-batas, baik bangsa, negara, suku, ras, kulit, bahkan kematian. Ma'asyiral muslimin,
Dan begitu pula Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasannya hadis-hadis Nabi SAW yang baru saja kita bacakan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang beriman, bahwa siapapun mereka di belahan dunia manapun mereka, baik bagian dunia bagian barat maupun timur, selatan maupun utara, mereka seluruhnya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan iman. Selama mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka dan keimanan-keimanan yang lainnya, mereka adalah ibarat satu tubuh, saudara di dalam keimanan dan keislaman. Dan bahkan Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan bahwasannya persaudaraan atas dasar keimanan lebih erat daripada persaudaraan atas dasar hubungan nasab. Karena sesungguhnya persaudaraan atas dasar nasab itu bisa terputus karena perbedaan agama, sedangkan persaudaraan di atas dasar keislaman dan keimanan tidak bisa terputus karena perbedaan nasab. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka pada hari ini 6 bulan telah berlalu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bahkan hingga pada bulan Ramadan kemarin, mereka melaksanakan dan menjalani ibadah Siyamul Ramadan tidak sebagaimana kita menjalaninya. Kita menjalani ibadah Siyamul Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kenyamanan dan keamanan. Kita bisa melaksanakan sahur, berbuka puasa bersama keluarga kita, sahabat kita. Kita bisa melaksanakan ibadah siyam, qiyamul Ramadan dengan penuh kenyamanan dan keamanan. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ma'asyiral muslimin. Mereka di dalam menjalankan perintah Allah diselimuti dengan rasa takut. Mereka harus berjuang melawan penjajah, mereka harus berjuang melawan kelaparan, dan bahkan anak-anak kecil pun yang belum terkena kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, mereka secara terpaksa melaksanakan puasa, menahan diri mereka untuk tidak makan dan minum karena tidak ada makanan dan minuman yang mereka bisa makan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di antara bentuk bukti keimanan yang ada pada hati kita, yang ada di dalam hati kita, yaitu adalah bagaimana dan sejauh mana perhatian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di seluruh belahan dunia yang mereka sedang dalam keadaan terzalimi, tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan nyaman dan aman. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, tanyalah kepada hati kita, bagaimana rasa persaudaraan kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di belahan dunia yang lainnya. Ketika kita di dalam satu tubuh kita, di dalam anggota tubuh kita, ketika mata kita sakit, kemudian tangan kita enggan untuk mengobati mata kita, maka ini merupakan hal yang sangat di luar daripada perkiraan dan pikiran kita. Ketika mulut kita tidak mau membuka untuk sebagai jalan masuknya makanan, maka perut kita akan merasakan lapar yang begitu dahsyat. Begitu pula perumpamaan antara kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia di dalam memandang dan menolong, mendukung perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Hendaknya kita semua dalam momentum ini senantiasa mendoakan mereka, membantu mereka, dan senantiasa mendukung mereka. Ini adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Inilah di antara dua bentuk bukti keimanan yang harus kita pertanyakan dalam hati kita. Karena dengan kedua
bukti inilah kita bisa melihat sejauh mana dan sejujur mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Telah kita fahami bersama akan makna keimanan yang sesungguhnya, bahwasannya keimanan bukan sekedar kepercayaan. Betapa banyak para pelaku maksiat, para pendosa, para pelaku kejahatan, mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabbnya, namun pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala melemah, pengagungan mereka terhadap syariat Allah melemah. Maka sebagai bukti keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus bisa kita buktikan baik dengan lisan kita dan amalan anggota tubuh kita. Dan begitu pula di antara bentuk bukti keimanan kita adalah sejauh mana perhatian kita, pertolongan kita dan dukungan kita terhadap saudara muslim kita yang mereka mungkin keadaannya tidak sebagaimana keadaan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang lainnya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudara muslimnya, baik berbeda bangsa, baik berbeda suku, baik berbeda warna kulit dan lain sebagainya, selama mereka beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhir, maka mereka adalah saudara kita sesama muslim yang harus kita cintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, inilah yang menjadi ukuran bagi kita semua di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita harus kita buktikan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Haruslah kita buktikan keimanan kita kepada Allah. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan keimanan yang ada pada hati kita, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah wafatkan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat faya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.